Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rizky Utami, NPM 10119023. Di sini saya ingin mewawancarai dua pemimpin organisasi yang berprofit sama yang non-profit. Di mana yang berprofit perusahaan pabrik tahu tempe unit Talisayan, yang non-profit klub motor yaitu The Velson. Saya Ina Rizky Utami, mahasiswa dari Bandung Business School. Ada tugas ujian akhir semester, di mana ujiannya itu mewawancarai narasumber berprofit. Kebetulan Mbak Jamilah sebagai pengusaha dari pabrik tahu tempe yang ada di Talisayan ini, saya ingin bertanya mengenai seputar organisasi yang sudah dijalankan. Organisasi apa yang dijalankan berfokus pada apa? Ini bukan organisasi ya, ini maksudnya mungkin ke usaha UMKM kecil-kecilan. Kebetulan di sini saya menggeluti bidang tahu tempe. Oh, di bidang produksinya. Produksi tahu tempe ya. Sebagai seorang pemimpin, apa sih yang dilakukan seorang pemimpin tuh supaya dapat dipercaya sama anggotanya? Pemimpin itu yang pertama, biar dipercaya sama anggota, kita harus mengayominya dengan sepenuh hati, dengan kejujuran, amanah juga. Dan kalau misalkan dari anggota kita ada saran atau keluh kesah, ya kita sebagai seorang pemimpin mengayomi anggota. Jadi apapun yang mereka rasakan harus kita dengarkan, kita sharing. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik ya kita pertimbangkan lagi. Yang intinya sebagai pemimpin itu harus mengayomi anggotanya, tidak seenak-enaknya lah, mentang-mentang kita pemimpin. Jadi kita sekehendak kita nggak harus gitu. Visi misi dari organisasi atau perusahaan yang dijalankan ini seperti apa ya? Visi misi mungkin kalau semua usaha tidak terlepas ya, pasti ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dengan modal yang sangat sedikit. Pasti semua perusahaan juga seperti itu, termasuk saya sendiri lah ya. Bagaimana struktur organisasi perusahaan berdasarkan tugas dan tanggung jawab tiap bagian? Struktur organisasi, bukan struktur perusahaan ya. Iya. Pasti di semua perusahaan juga ya, tidak terlepas dari pemimpin, karyawan juga kan dibagi beberapa bagian. Ada tim produksi, tim keuangan, ada tim packing. Contoh di di tempe kan ada tim produksi itu bagian pengolahan kayak dari mulai mencuci, menggiling dan sebagainya. Tim packing itu bagian yang mengemas tempe tersebut sampai dicetak dan difermentasi. Seperti itu, kurang lebih seperti itu sih. Bagaimana proses bisnis organisasi atau perusahaan yang dijalankan?
sekali proses-proses seperti dokumen-dokumen mengenai Bagaimana proses bisnis perusahaan atau organisasi yang dijalankan? proses itu banyak sekali, tapi seperti yang tadi saya katakan di awal, kebetulan saya kan bisnis saya tahu tempe, jadi prosesnya dimulai dari ada bagian-bagiannya, dimulai dari pencucian, terus packing, sampai ke penjualan. Banyak sekali prosesnya, cuman yang lebih menonjol yaitu prosesnya. Dari sekian banyak proses, sepertinya itu yang seperti itu. Sejak tahun berapa organisasi atau perusahaan berdiri? Sejak tahun sekitar 2006-an sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Di setiap organisasi kan pasti ada konflik ya. Terus bagaimana sih cara menangani konflik tersebut agar tidak berpengaruh pada proses pekerjaan? Konflik pertama mungkin dengan musyawarah ya, di mana-mana juga pasti masalah itu selesai dengan musyawarah secara baik-baik. Kalaupun tuh tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, ya kita bisa jalur hukum, tapi itu terlalu jauh ya. Mungkin lebih Saudara bersaudara atau musyawarah kayak gitu. musyawarah persaudaraan kayak gitu loh, supaya lebih meringankan. Bagaimana cara menumbuhkan kerja sama tim dengan memotivasinya? Banyak ya motivasi supaya tumbuh. Tentunya yang pertama itu tanamkan visi dan misi perusahaan kepada anggota atau karyawan tim ya. Contoh, kan sebuah kapal dengan banyaknya penumpang di dalamnya akan sampai ke sebuah dermaga tertentu jika memiliki tujuan dan arahan yang sama. Begitu juga dengan sebuah usaha ya. Kalau kita tujuannya sama, terus menanamkan visi misi kepada semua anggota, semua yang ada di perusahaan itu sendiri, insya Allah akan berjalan, akan termotivasi ya. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Tentunya pasti banyak ide-ide atau saran atau kritik yang lain di sebuah perusahaan. Pasti nggak cuma satu orang kan, pasti banyak orang ya. Nah, gimana kita caranya menghargai perbedaan pendapat? Kalau misalkan satu orang ada yang berkeluh kesah atau memiliki saran, kita dengarkan. Kalau itu baik, seperti yang saya jelaskan di awal, kalau itu baik diambil, kalau misalkan itu jelek ya dibuang, ditinggalkan. Terus yang ketiga, saling percaya. Yang paling penting di dalam organisasi itu kan komunikasi. Gimana caranya komunikasi tersebut bisa tetap seimbang? Mudah sekali ya, komunikasi itu tidak hanya di perusahaan, organisasi atau dimanapun. Biar seimbang komunikasi kita, yang pertama ada yang berbicara, otomatis harus ada yang mendengarkan. Mungkin dong ada yang berbicara blok-blok sendiri tanpa ada yang mendengarkan. Begitupun yang mendengarkan, pasti ada yang berbicara. Nggak mungkin dia dengar tapi dengar apa dong. Nah, seperti itu, biar seimbang semuanya. Kalau misalkan seimbang ya otomatis usaha kita juga pasti lancar. Di dalam organisasi itu kan pasti ada budayanya ya. Nah, budaya organisasinya tuh kayak gimana? Budaya
budaya di perusahaan ataupun di organisasi sangat berperan penting ya dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan atau organisasi manapun. Budaya ini juga merupakan fondasi ya yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja kita ya. Apalagi di zaman penuh persaingan ini, perusahaan itu harus memiliki kinerja yang sangat baik supaya tak kalah dengan perkembangan zaman. Contohnya tahu tempe nih. Walaupun makanan yang sederhana ya, tapi harus mengikuti zaman. Ini kan budaya tahu tempe udah diakui dunia sebagai makanan khas budaya ya. Iya. Jadi kita jangan monoton, jangan cuma di Indonesia aja, kita harus go public ke luar negeri, dikemas sedemikian rupa. Seperti itu sih. Apa ada kesulitan dalam mengurus komponen-komponen penetapan struktur organisasi? Pasti ada ya, jelas pasti ada di semua organisasi atau perusahaan juga pasti ada dalam mengurus Komponen organisasi. Pertama dari paling susah itu dari SDM ya. Kalau tidak ada sumber daya manusia, sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan berjalan ya. Pertama itu. Yang kedua, tidak terkendali, banyak sekali kendala kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak produktif, suka marah-marah nggak jelas, egois, tidak komitmen, atau dari pemimpinnya tidak tegas. Itu salah satu dari sekian banyak Kesulitan. Apa ada cara untuk menghilangkan kejenuhan anggota organisasi dalam pekerjaan? Banyak cara sebenarnya. Pertama, sebisa-bisa mungkin kita harus meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak. Mungkin dari diri sendiri ya, harus cari tahu apa penyebab kejenuhannya. Mungkin lakukan sesuatu yang bisa menyenangkan, contohnya seperti mendengar musik atau bercanda bersama rekan kerja. Banyak sih, berpikir positif juga harus, supaya kerja itu enggak bosan. Kalau misalnya jalan-jalan tiap minggu gitu buat karyawan ada? Ada, tapi untuk sekarang tahu tempe masih minim ya. Iya. Kecuali jalan-jalan pribadi. Kalau untuk satu grup perusahaan masih minim Karena terlalu nggak ada waktunya. terlalu Minim waktu. minim waktu. Terus jangan dijadikan beban. Pekerjaan kita itu jangan dijadikan beban. Kalau dijadikan beban ya pasti bakal jenuh. Dari mulai masuknya aja udah bosan, lihat kantornya aja bosan gitu, atau lihat tempat kerja kita aja udah bosan gitu. Makanya kita harus happy, berpikir positif. Selain mendengarkan musik dan lain-lain, itu dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Kalau dari organisasi atau perusahaan ya hanya
kalau dari perusahaan. Nama saya Sabrian dari klub The Falcon, The Family Community. Organisasi yang dijalankan berfokus pada sumber daya apa? Fokusnya kepada masyarakat, kayak bantu masyarakat gitu. Kayak misalnya ada yang bencana kayak gitu ya? Iya, Kira-kira organisasinya didirikan kapan? tanggal 15 bulan 3 2020, Berarti masih baru ya? Iya. Baru 1 tahun. baru 1 tahun. Di organisasi itu ada apa aja? Ada strukturnya, terus ada tujuannya juga. Kami dirikan organisasi itu ada visi misinya juga. Ngomong-ngomong ini kan organisasinya masih baru ya? Iya bro. Baru dibentuk 1 tahun. Tujuan dari pembentukan organisasinya tuh kayak gimana sih? The Family ini kan artinya kan the family community kan, artinya kekeluargaan. Jadi kami kalau tujuannya itu untuk mempererat hubungan silaturahmi antara anggota. Memperdarat itu? Mempererat. 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 Itu terbentuk organisasi itu karena terbentuk gitu aja atau atas dasar apa gitu? Pertamanya sih cuman kumpul-kumpul biasa aja, cuman kayak ya kumpul-kumpul. Terus ada inisiatif untuk membuat satu organisasi, makanya dibentuk lah. Di dalam organisasi itu kan pasti ada struktur sama kepengurusan ya. Iya. Bagaimana sih struktur sama kepengurusannya di dalam organisasi? Struktur organisasinya kayak ketua gitu ya. Iya. Ada. Iya. Pasti dalam organisasi itu ada ketua, Ada sekretaris. ketua, wakil, bendahara, sekretaris gitu. Kepengurusannya juga ada. Ada. Kegiatan apa aja yang udah dilakuin di organisasi Development ini? Kayak penggalangan dana kemarin, sama penyambutan orang yang dari misalnya yang jauh-jauh gitulah. Dari bandara. Iya, bisa jadi gitu. Itu formal gitu, kayak misalnya pemerintah misalnya datang itu. Kita biasanya minta izin dulu sama kepolisian. Jadi kayak ada surat izin lah dari kepolisian gitu. Kalau kayak penggalangan dana kemarin itu kami minta izin dulu sama kepolisian. Oh iya, sempet juga ngeliat di Instagramnya tuh kayak banyak juga ada penggalangan dana buat Palestina, Gaza Iya, gitu juga. yang baru-baru yang kemarin nih itu penggalangan dana untuk Palestina. Ada nggak di organisasi ini buat ngedukasi orang luar gitu, internal ataupun eksternal? Yang edukasi sih belum ada, karena kami masih baru kan, masih pemula lah, belum banyak pengalamannya organisasi kami ini. Perilaku keanggotaan setiap individu di organisasinya kayak gimana? Beda-beda sih, karena banyak suku kan gitu, jadi pasti ada yang selisih paham, biasalah kayak gitu. Di dalam organisasi itu, setiap organisasi itu pasti ada budaya organisasinya ya. Kalau di organisasi ini budaya organisasinya kayak gimana? Kalau di organisasi kami belum ada sih budaya-budaya begitu. Belum ada ya, karena masih baru ya. Iya, masih baru. Kan di setiap organisasi itu pasti ada konflik antar anggota gitu kan, karena beda perilaku, beda individunya ya. Nah itu tuh cara nanganin konfliknya tuh kayak gimana? Biasanya kami mengadakan pertemuan kayak kopdar gitu tiap malam minggu untuk membahas masalah organisasi ya, termasuk itu tadi kalau ada perselisihan antar sesama anggota, pasti kami selesaikan di kopdar itu gitu. Kalau boleh tahu kopdar itu apa? Kopdar itu kepanjangan sih kopi darat, kayak ngumpul bareng lah. Jadi kayak musyawarah gitu ya? Iya, musyawarah gitu.
Apabila ada salah, saya mohon